Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Dan di tangan gua sudah ada Eagle Quiet Buds Neo. Dan ini adalah salah satu TWS Eagle terbaru ya. Jadi katanya ini tuh dia punya value yang paling the best, yang terbaik di harganya yang budget. Ya gimana enggak, harganya cuman 329 ribuan. Tapi emang kualitasnya sebagus itu, sampai viral di mana-mana. Dan si Quiet Buds Neo ini adalah head to head dari Moondrop Space Travel. Kalau teman-teman masih ingat, ini dua-duanya sama-sama budget, sama-sama hype nih. Penasaran kayak gimana? Ayo kita langsung gas ke videonya. Untuk kelengkapan sendiri dari TWS 300 ribuan ini, teman-teman akan dapat tentu saja charging case-nya, kemudian sepasang earbuds-nya, dapat juga kabel USB-C kayak gini, terus juga dapat 2 pair extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, dan tentu saja manual serta garansinya. Kalau dari build dan desainnya, ya ini sih nggak kerasa ada yang spesial sebenarnya dari si Quiet Buds Neo ini. Materialnya full plastik baik untuk case maupun earbuds-nya. Dan untuk case-nya ini berwarna hitam dengan finishing doff. Ada logo Eagle dengan finishing glossy di atas penutup case-nya. Kalau kita pindah ke bagian depannya, ini kelihatan ada kayak sabuk yang melingkar untuk menegaskan batasan antara bodi dan penutup case-nya. Yang dimana di bagian tengahnya ini ada LED indikator dari case-nya. Dan meskipun kelihatan sederhana, ya gue sih jujur lumayan suka ya dengan penampakannya. Terus kalau kita pindah ke bagian bawahnya, ini ada port Type-C buat ngecasnya. Dan sekarang kita pindah ke earbuds-nya. Ini dia tuh tipenya in-ear dengan tangkai. Dia dibalut dua warna, yaitu dark gray untuk bagian touchpad-nya, serta hitam untuk shell dan bagian dalam earbuds-nya. Di sini ada logo Eagle yang agak samar-samar nih di bagian touchpad-nya. Untuk mikrofon ada di bagian bawah dan di bagian atasnya. Lalu juga ada lampu indikator di atas touchpad-nya ini nih, yang dua garis ini. Terus kalau kita geser ke bawah, ini kelihatan ya bentuk konektornya kayak gini. Dan untuk nozzle-nya dia oval kayak gini. Untuk berat itu total 43,6 gram dan per earbuds-nya hanya 4,2 gram aja. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah earbuds yang ringan. Makanya untuk fitting jadinya enak. Meskipun kepala earbuds-nya kelihatan agak gede, tapi ternyata ngefit dan aman di telinga gua. Gripnya juga oke menurut gua. Gua geleng-geleng ringan, ini masih tetap nyantel di telinga gua. Jadi gua nggak punya masalah dengan fittingnya sama sekali. Oh iya, dia juga dibekali IPX5 watt resisten. Jadi buat keringat dan percikan air yang ringan udah aman untuk kegiatan sehari-hari. Untuk koneksinya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek hanya SBC dan AAC. Dan untuk stabilitas koneksinya menurut gua lumayan aja. Maksudnya gini, untuk jangkauan gua acungi jempol karena dia kerasa jauh ya. Gua taruh handphone di atas, terus di lantai 2 maksudnya gua bisa jalan sampai depan rumah. Tapi tentunya bukan rumah Rafathar. Karena kalau rumah Rafathar pasti disconnect karena rumahnya kegedean. Tapi yang gua rasain dia stabilitas dari koneksinya agak sedikit lep-lepan. Maksudnya gini, ini gua kejadian hanya di salah satu earbuds-nya aja. Jadi kadang ada yang kayak putus nyambung, terus juga dia kadang nggak mau ke pairing. Cuman ya kalau udah kayak gitu, gua pairing ulang, gua masukin earbuds-nya ke dalam case-nya, ya udah nanti juga lancar lagi sebenarnya. Tapi tetap ini menjadi poin yang agak minus ya untuk si Quiet Buds Neo ini. Untuk pairingnya ini gampang banget, tinggal buka aja case-nya, nanti lampu indikatornya akan menyala dan tinggal nyalain aja Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Habis itu tinggal search aja. Untuk kontrolnya udah tergolong lengkap ya. Dia bisa play pause, terus juga bisa previous atau next track, terus juga bisa menerima dan mengakhiri panggilan, juga bisa menolak panggilan nih, terus mengganti dari game mode atau musik mode-nya, juga bisa mengganti dari ANC, ambient, dan normal mode-nya. Untuk kontrol sensitivity-nya menurut gua udah aman, gua nggak ada kayak lagging sama sekali. Dan untuk kontrolnya ini teman-teman juga bisa atur, bisa custom di bagian aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Eagle yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store. Ya kalau bingung teman-teman tinggal scan aja QR code yang ada di manual booknya. Tapi gila sih, maksudnya gue takjub aja ya. Makin kesini TWS tuh makin serem. Jadi harga budget kayak gini aja dia udah punya aplikasi. Masih inget gue dulu beli TWS itu harga 1 juta aja belum ada aplikasinya cuy. Tapi ada yang aneh nih dengan si aplikasinya. Maksudnya gini, waktu awal gue pairing ke aplikasinya tuh, itu tuh ada tulisan please install battery to the device. Emang ada ya Bluetooth speaker atau TWS-nya Eagle yang baterainya terpisah? Gue sih jujur nggak tahu ya. Ya jadi makanya gue iya aja.
Dan setelah gue berhasil masuk ke aplikasinya, ini sih gue agak surprise ya dengan UI-nya. Maksudnya ini nggak kelihatan kayak aplikasi yang baru di-develop oleh si Eagle. Jadi di app-nya ini bener-bener meyakinkan gue. Di sini ada baterai indikator untuk earbuds-nya dan beberapa menu. Dimana yang pertama adalah menu noise cancellation. Dan ini swear, dia punya 3 mode preset dan custom yang levelnya juga bisa di-adjust kayak gini. Mantap Eagle! Sedangkan untuk ambience-nya memang belum bisa di-adjust ya. Tapi tetap aja, gue belum nemuin TWS budget dengan aplikasi yang bisa kayak gini. Selain Eagle. Tuh, pening kepala gue. Selain itu, ada juga untuk custom controlnya. Tapi yang bisa di custom itu hanya double tap dan triple tap-nya aja ya. Nah, di bagian setting, teman-teman bisa mengaktifkan game mode dan mengganti nama dari TWS-nya. Biar makin merasa memiliki gitu. Kemudian selain itu ada update device juga di sini, dan kalau kita masuk ke equalizer-nya, di sini ada 6 preset yang disediakan oleh Eagle. Ada neutral, ada speech, terus juga ada bass boost, ada treble boost, ada smooth, dan ada energize. Dan gak ketinggalan, tentu saja custom equalizer-nya. Tapi setelah gua cek-cek, ternyata aplikasinya punya 2 kelemahan utama. Ya wajar ya, aplikasi baru menurut gua. Yang pertama itu stabilitasnya kurang. Jadi kadang-kadang dia bisa kepair, maksudnya gampang kepair, tapi ada juga kadang-kadang dia susah kepairnya. Nah yang kedua, kalau misalnya teman-teman udah connect ke satu device, sudah terdaftar di satu device, misalnya di aplikasinya ya, itu untuk device yang kedua itu nggak bisa connect. Kecuali kalau teman-teman forget dulu di device pertama, baru pindah ke device kedua. Itu berlaku kalau teman-teman pakai di aplikasinya tuh loginnya as a guest. Tapi kalau misalnya teman-teman loginnya pakai daftar baru atau login gitu. Nah, itu asal 2 handphonenya itu menggunakan data yang sama, loginnya dengan password dan ID yang sama, ini sih bisa tetap connect. Tapi tetap ya, jatuhnya ini kurang fleksibel. Cuman kelebihannya dia jadi berasa personal banget. Ya mungkin ini jadi PR-nya Eagle ya untuk lebih mendevelop si aplikasinya biar mungkin bisa dibikin lebih fleksibel dan lebih ramah user lagi, biar lebih enak lagi kan makanya. Nah, kalau kita ngomongin latency, dia kan punya game mode. Ya, gua rasa sih udah cukup oke, meskipun delay-nya tetap masih kerasa kalau misalnya buat main game. Tapi ya, teman-teman tonton sendiri untuk latency tesnya berikut ini. First impression gua sama si Moondrop Q2 ini adalah ini selera gua banget. Bass, head, dan kaum mendang-mending. Di bagian bassnya, ini beneran bikin betah. Performa sama detailnya gua acungi jempol. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Untuk baterai, si Quiet Buds Neo ini dia diklaim punya playtime sekitar 4 jam dengan ANC yang menyala dan 5 jam dengan ANC yang mati. Tapi setelah gua tes, ternyata baterainya melebihi klaimnya. Lumayan nih. Jadi kalau misalnya dengan ANC yang on itu 4,5 jam dan ANC off itu di 5,5 jam. Lumayan tuh, lebih 30 menit dengan volume yang default ya 50%. Tapi gua mau nambahin catatan di sini. Jadi untuk baterai indikatornya si Quiet Buds Neo ini agak sedikit melenceng. Maksudnya gini, dia nggak presisi. Gua inget itu di 50% itu fake banget. Jadi kayak udah langsung tiba-tiba 10 menit kemudian bisa drop ke 20%. Jadi memang pas lagi dari 100% ke sekitar 60% itu akan kerasa lama banget, akan kerasa awet. Tapi setelah itu dia dropnya lebih cepat. Oke, kalau tadi gue udah cerita soal ANC di aplikasinya, sekarang gimana tentang performa ANC di earbuds-nya? Karena dia diklaim punya kemampuan sampai ngeblok suara itu minus 40 desibel. Dan untuk mikrofonnya, dia udah dilengkapi dengan 4 buah mikrofon ANC. Ayo kita tes kemampuan ANC dan juga mikrofonnya. ANC on.
Ambience. ANC off. ANC on. Ambience. ANC off. Tes 1 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya si Eagle Quiet Buds Neo. Tapi ini dalam keadaan yang hening. Gimana suara gua? Jelas terdengar, agak cempreng, atau mungkin ada krecek-kreceknya? Gimana nih? Tes 1 2 3 2 1. Sekarang kita coba kemampuan ANC-nya dengan gangguan ambient dari luar. Tes 1 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Eagle Quiet Buds Neo. Gimana nih? Suaranya jelas, terus ambientnya ketahan nggak? Atau masih samar-samar dengan suara gua? Tes 1 2 3 2 1. Sekarang teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mikrofon si Eagle Quiet Buds Neo. Well, untuk ANC-nya di kelas harga 300 ribuan sih ini gue harus acungi jempol karena udah oke banget menurut gue. Terus juga untuk ambientnya juga udah kerasa oke. Sedangkan untuk mikrofonnya, ya dibilang bagus enggak, tapi dibilang jelek enggak juga. In between lah. Sedangkan dengan gangguan ambient dari luar, ya lumayan keblok sih, tapi kayak lebih ke kompres lagi jadi suara guanya. Ya bisa dipakai, tapi bukan yang terbaik menurut gua. Nah, gimana soal suaranya? Nih, teman-teman denger dulu sound sample-nya, dan gue pakai settingan preset default-nya dia ya. Terus juga sound sample yang teman-teman denger tidak akan 100% sama seperti kayak teman-teman pakai sendiri si Quiet Buds Neo-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Pertama, untuk power volumenya menurut gue udah cukup gede ya. 50% itu udah cukup banget bikin telinga gue penuh, jadi dia powernya lumayan besar. Dan si Quiet Buds Neo ini dia menggunakan 10 meter gila gede banget. Si Quiet Buds Neo ini dia menggunakan 10 mm dynamic driver. Untuk bassnya sendiri ini benar-benar V-shape ya. Jadi kayak dia tipikal yang bass head banget karena si bassnya itu benar-benar kebus, kedorong dominan di depan, tapi masih kerasa empuk dan kerasa deep. Dan jadinya menimbulkan layering atau ya agak bleberan dikit ke bagian mid range-nya. Kalau soal akurasi sih buat gue cukup aja ya. Bukan yang bagus banget, enggak, karena dia tipikalnya yang bass yang tebel, jadi ya akurasinya segitu aja. Tapi buat teman-teman pencinta bass sih, gue yakin bakalan suka banget sih sama si Quiet Buds Neo ini. Pokoknya setiap hantaman, setiap dentuman di scene Quiet Buds Neo ini bakalan bisa dinikmati secara maksimal sama teman-teman. Tapi gue ingetin, buat teman-teman yang suka mainan equalizer, untuk bagian bassnya jangan terlalu dinaikin parah ya. Lebih dari 3 desibel itu bakalan bikin distorsinya parah banget. Untuk mids-nya dia mundur ke belakang seperti yang udah gua cerita lagi karena ada layering di bagian bassnya, tapi agaknya sedikit kerasa lumayan natural sih. Kenapa gue bilang agak? Karena di beberapa part ada yang nggak senatural itu karena ya you know lah ya. Untuk bagian instrumen yang nadanya rendah, terus juga vokal cowok itu kerasa lebih dark, lebih gelap, lebih ketarik ke belakang. Selain itu, untuk bagian upper mid range-nya juga kerasa masih ada sibilance. Tapi ya masih oke sih. Kalau kita ingat 300 ribuan, ya udah. Sedangkan untuk detailnya di bagian ini gue ngerasain cukup aja. Dan pemisahan instrumennya udah cukup bagus menurut gue ya. Cuman ya tadi gara-gara bleeding jadi agak-agak samar-samar.
Sedangkan untuk treble-nya mirip dengan mid-range-nya, kerasa juga kurang natural, dan beberapa detail di bagian ini tuh ada yang hilang. Analoginya tuh kayak ngedengerin lagu yang kekompres. Ya kira-kira kayak gitulah. Tapi ya meskipun kayak gitu, karena gue bass head ya gue betah-betah aja sih. Sedangkan untuk stagingnya, gue ngerasain dia udah cukup lepas. Apalagi kalau misalnya kita compare dengan harganya yang cuma 300 ribuan, termasuk untuk imagingnya. Oke lah. Seperti yang tadi udah gue bilang di awal, kalau ini adalah salah satu TWS yang lagi viral disandingkan dengan Moondrop Space Travel. Gimana kalau misalnya kedua TWS ini adu mekanik? Nih, gue kasih bocoran sedikit. Kalau soal kelengkapan fitur dan harganya, jelas Eagle Quiet Bass Neo yang jadi juaranya. Dimana si Quiet Bass Neo ini dia punya lebih banyak fitur dan harga yang jauh lebih terjangkau. Lihat aja perbandingannya, dimana si Quiet Bass Neo ini hanya dibanderol 329.000, sedangkan si Space Travel lebih mahal 399.000. Tapi kalau misalnya kita ngomongin value, di sini lebih ke bukan banyaknya fitur ya, karena percuma kalau misalnya kita punya banyak fitur kalau fiturnya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau ngomongin soal value ini, jujur gue lebih megang si Space Travel dibandingkan si Eagle Quiet Bass Neo ini. Kenapa? Pertama karena ANC-nya, meskipun nggak terlalu beda jauh, tapi gue ngerasain kalau Space Travel punya kualitas ANC yang lebih bagus. Yang kedua adalah mikrofonnya, dimana performa mikrofon si Space Travel juga lebih baik dibandingkan si Eagle Quiet Bass Neo ini. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah teknis suaranya, dimana teknis suaranya ini jelas Space Travel mengungguli si Eagle Quiet Bass Neo ini. Meskipun kalau untuk tonal suaranya, maksudnya untuk tuningnya, ya ini tuh nggak bisa diaduin apple to apple karena mereka agak sedikit berbeda. Dimana si Neo Buds ini full bass. Ya buat teman-teman yang memang pencinta bass, mending larinya ke sini aja. Kesimpulannya, si Eagle Quiet Bass Neo ini adalah salah satu TWS perusak harga pasar di Indonesia ya untuk tahun 2023 ini. Ya atau gimana ya? Fitur melimpah, harganya murah. Jadi sih gue nggak aneh kalau banyak orang yang suka sama si Quiet Bass Neo ini. Terlepas dari semua kekurangannya ya, karena ya namanya TWS kan nggak ada sempurna. Yang sempurna itu cuma Andra and the Backbone. Tapi yang terpenting gue sangat merekomendasikan si Eagle Quiet Bass Neo ini buat temen-temen mendang-mending, bass head, dan punya budget yang terbatas. Gak usah lama-lama, linknya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman memang berminat untuk meminang si Quiet Bass Neo ini. Dan jangan tunggu barangnya sampai hilang dari peredaran. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau terlalu singkat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang memang suka dengan channel seperti ini, jangan lupa subscribe dan dukung channel kita biar makin berkembang, biar kita bisa terus bikin video seperti ini. Dan kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.